Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat ADNJM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat dan nikmatnya kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Bahkan kita juga diberikan iman dan Islam, yang mana dengan itu kita dapat melakukan aktivitas mengais rezeki Allah pada siang harinya, dan pada maghribnya kita berbuka puasa. Insya Allah amal ibadah yang telah kita lakukan dari awal bulan puasa sampai sekarang ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita curahkan salawat ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana kata salawat ini sangat pendek namun padat dan berisi syafaat, karena di akhirat nanti akan ada satu telaga, yang mana barang siapa yang meminum telaga dari tersebut, maka diotomatiskan dia tidak akan haus selama di padang mahsyar nantinya. Apa nama telaga tersebut? Ialah telaga Al-Kautsar. Yang mana telaga Al-Kautsar ini dihadiahkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruntuk siapa? Yaitu teruntuk bagi barang siapa yang bersalawat kepada beliau. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat ADNJM yang dirahmati oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat ADNJM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami ingin memberikan tausiah yang berjudul mensyukuri nikmat Allah dan mengingat Allah, baik itu dalam kesendirian maupun dalam keadaan bersama-sama orang. Karena apa? Di sini dijelaskan oleh Allah bahwasanya kata Allah dalam Quran surah Baqarah ayat 152, bahwasanya kata Allah dalam Quran surah Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya kata Allah, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Syukuri nikmatku dengan janganlah engkau kufur karenanya. Di sini dijelaskan kepada kita semua kaum muslimin bahwasanya kita disuruh oleh Allah untuk ingat kepadanya. Karena ketika kita dalam kesendirian, dalam kita kesepian, kita membutuhkan Allah, maka Allah akan senantiasa berada di samping kita. Sama halnya dengan mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah dalam Quran surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum la in ghafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Jikalau ada orang yang ingkar atas nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangat pedih. Dalam konteks hal ini mungkin memblank. Dalam konteks hal ini ada suatu cerita pada zaman Nabi Musa, yaitu si miskin dan si kaya menghadap Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama kata si miskin, wahai Musa, sesungguhnya aku ini miskin. Bagaimana aku mendapatkan kekayaan? Kata si miskin tadi. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Bersyukurlah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan memberikanmu nikmat. Lantas si miskin tadi marah. Apa kata beliau? Aku hanya punya selai baju dan aku hanya punya satu celana. Bagaimana caranya aku bersyukur? Lantas pulanglah si miskin tadi dengan merasa marah.
Lalu keesokan harinya datang si kaya menghadap Nabi Musa alaihissalam. Apa kata si kaya? Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini kaya, bahkan kekayaanku ini berlebih-lebihan. Bagaimana caranya aku agar berhenti menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Lantas Nabi Musa pun jawab, janganlah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si kaya tadi marah. Apa kata beliau? Wahai Nabi Musa, sesungguhnya Allah yang memberikan nikmat dan kekayaan ini kepadaku. Lantas kepadanya aku bersyukur. Bagaimana engkau, wahai Nabi, menyuruhku agar menghentikan syukurku, sedangkan Allah terus-menerus memberikan nikmat kepadaku. Akhirnya sebulan telah berlalu dan si kaya tadi malah semakin kaya karena bersyukur kepada Allah, dan si miskin tadi bahkan tidak ada baju sehelai pun di badannya. Ini pelajaran yang perlu kita petik. Ini pelajaran yang perlu kita petik, yang mana kalau kita ingin kaya atau ingin nikmat atau ingin pahala dari Allah, maka bersyukur kepadanya. Namun ingatlah kata Allah, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah namun kita tidak bersyukur, maka ingatlah azab gusap pedih. Sama halnya dengan si miskin tadi. Jadi jawaban dari pertanyaan saudara-saudara ada di dalam saudara-saudara sendiri. Yang mana kalau saudara menginginkan si miskin, maka ikutilah langkah-langkah si miskin tadi. Namun kalau saudara ingin memiliki sifat seperti si kaya, maka kerjakanlah apa yang dilakukan si kaya tadi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.